Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat. Hari ini jadi saya hari ini berkesempatan untuk menonton sebuah film yang cukup luar biasa bagi saya. Dan saya melihat di film ini tuh cukup melibatkan banyak sekali anak muda sebagai karakternya. Apalagi kalau nggak bukan film Pengapungan di Bukit Duri. Oke. Sebagai pengamat sosial dan budaya di Universitas Negeri Jakarta, saya tuh melihat film Pengapungan Bukit Duri ini, kita nggak usah ngomongin storyline dulu kali ya. Ya pasti ngomongin storyline, maksud saya tuh nggak yang secara detail saya ngebahas soal wah si Joanna gini enggak. Bisa dibilang Pengapungan di Bukit Duri itu adalah sebuah film yang menunjukkan bahwasannya kekerasan itu lahir bukan tanpa sebab. Kekerasan itu lahir karena adanya rasa tidak nyaman gitu. Mungkin sedikit mengutip dari buku yang saya pernah baca, yaitu Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni, itu karya dari Neser Patria, bahwasanya seorang individu tidak akan pernah benar-benar merasakan yang namanya negara ketika negara tersebut atau bisa dibilang ketika tidak disinggung kepentingan pribadinya. Ketika sudah disinggung, maka mereka baru merasakan apa itu negara. Jika kita melihat lagi bahwasanya ini kutipan yang saya bilang tadi itu adalah kutipan tentang bagaimana seorang individu melihat negara, tapi ini juga bisa direpretasikan kepada seorang individu melihat kekerasan. Misal sesimpel kekerasan gini, pembuli, perundung. Mereka tuh tidak akan menjadi seorang perundung kalau misalnya tidak ada kepentingan pribadi yang diganggu. Oleh siapa? Nggak tahu. Siapapun itu. Misal dalam karakter si Jeffrey yang diperankan oleh Omar Esteghlal kalau nggak salah, maaf. Bahwasanya ya ada isu tersendiri ya, saya nggak berani spoiler, tapi ada isu sendiri di mana kenapa dia punya dendam terhadap suatu ras, karena dia punya isu sendiri, isu atau kepentingan pribadi yang diganggu, sehingga apa? Sehingga dia melihat kekerasan adalah hal yang nyata, hal yang harus dia lakukan, hal yang harus dia balas gitu. Cuman apakah ini suatu bentuk pelumrahan? Enggak juga. Cuman yang bikin saya bete dari film ini itu adalah kita melihat bagaimana hilangnya kontrol orang tua, hilangnya pengaruh kuasa dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya gitu. Saya bahkan sampai merinding. Ini tuh merinding nggak tuh? Merinding ketika saya melihat satu adegan ini, di mana sekelompok anak muda itu mereka dengan entengnya menyebutkan dosa mereka masing-masing. Oh, gua ini, gua itu, lu ini, lu ngapain gitu. Kayak maksud saya, kenapa? Ya? Tuhan sudah menutupkan bagaimana aib Anda gitu. Kenapa harus dipamerkan kepada society? Dan itu tuh bukan suatu hal yang baru. Enggak. Saya melihat beberapa mahasiswa yang saya temui juga gitu, kerap kali mereka tuh memamerkan kenakalannya. Oh, gue kemarin mabuk gini bray gitu. Gue kemarin gini bray
gitu kan, anak muda kayak gitu ngomongnya. Enggak gitu ya. Saya yang terlalu hyperbola. Kenapa uh, anak muda di era sekarang, terutama dalam film Pengapungan di Bukit Duri, saya melihat normalisasi kenakalan gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena menurut saya ada yang namanya pergeseran uh, pergeseran kata populer. Kalau menurut saya pergeseran arti populer itu bagaimana? Walaupun kalau saya lihat-lihat dari zaman-zaman dulu juga, arti kata populer tuh ya gitu-gitu aja gitu. Atau bisa dibilang penambahan makna dari rockstar gitu. Intinya apa, populer dan rockstar itu kan keduanya adalah bintang besar gitu. Lu keren. Istilah katanya tuh lu keren, cuman digantinya pakai rockstar, populer banget nih, orang populer gara-gara ini gitu. Kayak contoh aja ya, contoh tuh mungkin kalian tahu Ozzy Osbourne gitu. Lifestyle-nya gitu, Ozzy Osbourne tuh, aduh lupa lagi saya dia vokalis band mana gitu, pokoknya dari Inggris lah ya. Dia wow, lifestyle-nya gitu, gaya hidupnya gila banget. Itu yang dijadikan sebagai suri tauladan oleh orang, dalam kutip suri tauladan oleh fansnya, menganggap bahwasanya apa yang dilakukannya dia lah rockstar dan kita harus melakukannya gitu. Nah itu yang menurut saya terjadi pada si anak-anak ini, si dalam film Pengapungan di Bukit Duri. Kenapa mereka dengan lantang mengucapkan atau mengumpulkan dosa-dosanya masing-masing? Karena pada saat itu ketika kalian bisa dicap sebagai seorang yang populer, sebagai seorang rockstar, ya salah satunya adalah menunjukkan apa dosa terbesar lu gitu. apa ada disebutin atau bapak koruptor gini dah. Ya. Cuma kan yang jadi permasalahan adalah ngapain gitu. Mungkin di era sekarang, di saat ini itu kan tahunnya 2 tahun. Deket banget, 2 tahun dari tahun yang sekarang 2025 itu tahun 2027. Kayak saya melihat bahwasanya ya mungkin untuk era saat ini hal-hal tersebut masih belum dinormalisasikan gitu. Balik lagi untuk film Pengapungan di Bukit Duri. itu yang bikin saya merasa merinding lu gitu. Bukan soal bagaimana adegan kekerasannya tercipta, tapi adalah bagaimana motivasi kekerasan itu tercipta gitu. Balik lagi yang saya bilang, kontrol orang tua yang hilang gitu. I don't give anything gitu. gue gak peduli yang penting gue kasih duit untuk mereka, untuk IUEO gitu. Dalam gambarannya ya mereka ini adalah orang-orang yang punya isu sendiri terhadap orang tuanya gitu, sehingga mereka menunjukkan egonya tuh di lintasan yang lain gitu. Mereka melihat suatu fenomena di mana suatu kaum dibenci dan mereka ikut-ikutan, kayaknya kita harus benci mereka juga deh. Nah itu pertanyaannya adalah kenapa ikut-ikutan gitu. Hilangnya kontrol atau pengaruh kuasa dari orang tua itu sendiri menimbulkan keliaran yang cukup menggila daripada mereka semua, dan itulah yang akhirnya menimbulkan sebuah motivasi baru untuk melakukan sebuah kekerasan. Yang saya tadi sempat bilang, kekerasan lahir bukan tanpa sebab, kekerasan lahir karena adanya kepentingan pribadi yang digoyahkan, yang digeserkan gitu. Kepentingan pribadi seorang pemuda itu adalah egonya, saya melihat seperti itu.
egonya. Ketika ego seorang pemuda itu disentuh, adalah bagaimana cara dia membalas dan menunjukkan eksistensi dia sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Jeffrey dan kawan-kawan adalah bagaimana cara dia memiliki masa lalu yang cukup kelam, dia memiliki masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Dengan begitu, satu-satunya cara untuk Jeffrey dan teman-temannya mungkin yang juga punya isu yang sama adalah melakukan kekerasan. Karena kepentingan dia disenggol oleh kekerasan. Jadi cara mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, WhatsApp dibalas stiker. Nah itu bete tuh kalau kayak begitu. Baik lagi, saya adalah pengamat sosial humoris gitu, karena melihat fenomena sosial tuh bukan harus yang serius-serius aja, tapi kita melihat fenomena yang pop culture gitu. Kayak ini kan saya ngebahas film, saya melihat bagaimana pemuda dan sosiologi menjelaskan pemuda secara sosiolog dengan cara yang pop culture gitu dari film. Balik lagi ke topik. Apa? Saya tadi bahas topik apa? Saya lupa. Apa ya? Itu. Jadi bahwasanya kepentingan pemuda itu adalah egonya. Ketika egonya disentuh oleh sebuah kekerasan, maka harus dibalas dengan kekerasan juga. Gitu. Atau mungkin lebih tepatnya adalah cara menunjukkan ego yang paling ideal bagi mereka adalah dengan cara kekerasan gitu, dengan berantem, dengan memukul ras lain, menghabisi ras lain, memukul orang tua dan segala macamnya. Itu adalah bentuk bagaimana mereka menunjukkan gue punya power gue bukan dari duit, power gue bukan dari kuasa, tapi power gue dari bagaimana cara gue memanfaatkan kekerasan itu sendiri. Nah, itu yang disampaikan oleh Jeffrey dan kawan-kawan dalam film Pengepungan di Bukit Duri yang akhirnya bisa disimpulkan bahwasanya mereka itu bukan tanpa alasan melakukan kekerasan. Dan yang bagi saya secara subjektif melihat yang bikin merinding itu bukan bagaimana sebuah adegan darah-darah itu terciptakan, tapi bagaimana motivasi dari seorang anak untuk melakukan kekerasan tercipta gitu. Cuman perihal satu orang yang dibenci bisa membunuh ribuan orang. Dan pada endingnya juga jadi saya simpulkan bahwasanya bagi anak muda di luar sana, kekerasan itu bukan suatu hal yang, bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan ego kalian gitu. Menunjukkan eksistensi kalian sebagai pemuda, eksistensi kalian sebagai manusia. Tapi bisa aja kalian menunjukkan dengan suatu hal yang bentuknya lebih kreatif, lebih anggap lu mau kekerasan, jalur kekerasan, dengan sport, taekwondo, karate, apalagi sebutin aja, muay thai, kickboxing, banyak olahraga yang secara fisik perlu harus berkelahi ada, lebih legal, lebih sehat, dan nggak cuma asal pukul aja gitu, ada ilmunya sendiri gitu. Jadi untuk pendapat pribadi saya terhadap film ini, saya jujur suka, tapi untuk isunya terlalu sensitif, jadi saya nggak gitu suka banget dengan film ini gitu. Oke, buat kalian yang ingin melihat bagaimana sosiologi melihat kalian ingin mendengar diskursus saya terhadap sosiologi dan film, bisa komen film apa yang akan saya review berikutnya. Terima kasih semuanya, love you.